Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Selasa 27 Januari 2026. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di hari ini. Kami hendak membaca firman, merenungkannya. Engkau berkati kami, firman yang kami baca dan renungkan kiranya menguatkan kami. Untuk itu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami dan sambut firman-Mu. Demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 11. Begini firman Tuhan. Namun, siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, kebencian membutakan kehidupan rohani. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam keadaan gelap, orang biasanya mengalami kesulitan untuk beraktivitas. Apalagi dalam kegelapan yang begitu pekat, orang seakan mengalami kebutaan sementara karena tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitarnya. Firman hari ini menjelaskan tentang kegelapan. Ayat ini menggambarkan dengan jelas konsekuensi spiritual dari tindakan membenci saudara kita. Gambaran yang digunakan sungguh kuat bahwa seseorang yang membenci digambarkan seperti orang yang berjalan dalam kegelapan total, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kebencian bukan hanya sekadar emosi negatif atau perasaan tidak suka. Kebencian adalah dorongan yang merusak dan menempatkan kita dalam keadaan kegelapan, terputus dari terang dan kebenaran Tuhan Allah. Lebih dari itu, kebencian membutakan kita, mengaburkan penilaian kita, dan mengganggu kemampuan kita untuk melihat realitas dengan jelas. Rasa ia tidak tahu kemana ia pergi, menggambarkan kebingungan dan disorientasi spiritual yang disebabkan oleh kebencian. Ketika kita membiarkan kebencian bersemayam dalam hati, kita kehilangan arah dalam perjalanan iman. Kita mungkin berpikir bahwa kita masih di jalan yang benar, namun sebenarnya telah tersesat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini sebagai keluarga Kristen, kadangkala kita terjebak dalam kebencian yang disebabkan oleh berbagai hal, entahkah iri, dengki, dendam, dan hal lainnya yang membuat membenci orang lain. Kebencian tersebut membutakan mata kehidupan rohani. Kebutaan yang disebabkan oleh kebencian bukan hanya mempengaruhi pandangan terhadap orang yang dibenci, tetapi juga mengaburkan pemahaman tentang diri sendiri dan tentang Tuhan Allah. Kita mungkin membenarkan kebencian, menganggapnya sebagai kemarahan yang benar, tanpa menyadari telah menyimpang jauh dari kasih Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, jika hati dan hidup kita masih dipenuhi kebencian, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada terang kasih Yesus Kristus. Kita perlu menyadari kebencian itu, bertobat dan memohon agar Tuhan Allah untuk mengampuni dan mengasihi. Ini bukan proses yang mudah atau cepat, tetapi inilah jalan menuju kebebasan spiritual dan pemulihan penglihatan rohani. Kiranya terang Yesus Kristus
menyingkapkan area-area kegelapan dalam hati dan memampukan keluarga kita untuk saling mengasihi, bahkan bagi mereka yang sulit untuk dikasihi. Dengan demikian, kita dapat berjalan dalam terang dengan area yang jelas dan penglihatan yang jernih menuju kedewasaan iman dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman di saat ini. Apa yang kami renungkan boleh kami pahami dan kami lakukan. Karena kami tidak hidup dalam kebencian, tapi kami hidup dalam kasih Kristus. Tolong kami yang lemah ini Bapa, kuatkan teguhkan iman kami. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati semua kami dalam segala tugas kerja tanggung jawab. Kiranya Tuhan berhikmat sehingga kami dapat menjalankan segala tanggung jawab dengan baik. Memberkati semua yang dapat mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan Gemim Maranatha Paslatin Channel. Baik jemaat Gemim Maranatha maupun kami yang dapat menjangkau siaran ini. Tuhan berkati secara pribadi, keluarga. Ketika ada yang bersyukur, diberkati sukacita iman, jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika ada yang bergumul, Tuhan kiranya menolong. Sembuhkan yang sakit, kurniakan kelegaan bagi yang berhubungan berat. Berkatilah pemerintah kami, ya pemerintah terus berikan hikmat, marifat dalam menjalankan tanggung jawab. Dan biarlah kita juga kami sebagai warga negara tetap menopang segala program pemerintah. Berkati gerejamu di tengah dunia ini dalam panggilan untuk terus memberitakan Injil. Berkati kiranya pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa, bersyukur, demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.